Teka rasa Mang Mul, ternyata alhamdulillahnya perjalanan podcast Mamang Teh sekarang sudah sampai ke setahun. Mau setahun. Ya. Ya, di pertengahan bulan Agustus. Sekarang geus Agustus. Oh ya. Segedengnya kan awal-awal. tanggal ya lah gitunya beberapa ya. Tapi ya, kalau ngomongin udah 1 tahun, 1 season, tinggal kita refleksi apa nih pencapaian yang udah tercapai di podcast. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Ngomongin masalah 1 season, kita kan udah 1 season. 1 season, 1 musim lah. Udah 1 tahun, Mang? 1 tahun. Iraha hawa dah. Podcast ya teh. Lain pasaran podcast. Mereka datang yang ngundang berkat. Nambut mirip situnya. Berburu berkat. Podcast setahun, pertengahan Agustus. Tanggal 15 seingat orang lah. Teka rasa sebelumnya orang teh bisa ya, bertahan. Alhamdulillah. Meskipun gak ada cuan. Insya Allah lah berproses. Ayalah insya Allah. Karena beberapa belakangan ini akhirnya orang menemukan celah dan menemukan alurnya sendiri. Dan kita anggap itu sebagai progres atau pencapaian lah minimalnya gitu ya, pencapaian awal untuk podcast Mamang. Ya. Dan terima kasih juga dulu Mang ke dulur-dulur Mamang yang selalu setia bersama podcast Mamang di sini, bersama kita yang kadang rariweuh gitu ya. Kadang bener, kadang salah gitu kan kumaha. Terus jokesnya internal. Oh iya, terima kasih juga buat dulur-dulur Mamang atau ibu bapak yang selalu mensupport kita ya. Ada beberapa yang sudah menjadi bintang tamu dan narasumber, termasuk narasumber anu emang anu Minang gitu. Oh iya. Dia gratisan deh. Ya. Di one and only Mang Adin. Karena orang masih ingat dulu di episode pertama. Subhanallah. Aslinya ayeuna balik nya. Jodohnya aya nama urang yeuh. Asli nama rawanan tahun kedua. Subhanallah. Baheula ngomongkeun urang, ayeuna urang aya hareupeun sok ngomongkeun naon. Ambiper. Kalem dan teu baperan. Kalem. Ambiper anti baper. Bener. Nah, naon sih tadi tuh? Iya, pencapaian gitu. Pencapaian. Kita ucapin makasih lah ke banyak pihak, narasumber, terus Mang Adin yang mau di calling ngedadak. Setengah jam sebelum tag di telepon, tegablek ka era. Urang nu nelponna urang Mang Bo atau Mang Iwan tapi teh. Nah, urang bener. Ini jujur Mang Din dari dalam hati urang ya. Ya, big thanks lah gitunya ke Mang Adin tuh karena banyak support, terus kadang ngasih ide. Ngasih wejangan, ngasih advice gini loh, konten tuh harus gini. Ingat? Ingat banyak ngasih kopi. Ngasih kopi Gold kopi. Meskipun belum masuk lah ya. Udah masuk dong. Sok meuli we di Alfamart. Dahnya lamun Mang Adin datang ke orang pasti mau bawa gitu. Kopi temawanya. Akhir bulan. Jadi intro. Nah, big thanks bener Mang Din. Orang pribadi big thanks ke Mang Adin gitulah ya. Banyak ngebantu. Termasuk yang ini. Tag ini kalau dulur Mamang harus ketahui, Mang Adin tuh di calling setengah jam sebelum tag ke orang. Meskipun akhirnya Mang Adin datang 1 jam setelah di calling. Walaupun sebenarnya Mang ente pakai rencana sebelumnya bahwa bakal asli kita masuk ke tahun keduanya, tapi kudarullah kebenaran gitunya. Tadi malah ngarah ieu we Mang Adin bisa baturna bawa ka dieu gitu. Orang nyen gorengan, pisangeun gorengan gitu. Mang Adin. Tapi alhamdulillahnya tadi ge seheureyan gitunya. Bukan bisaeun tapi alhamdulillah ternyata ya. Kalem. Ujian kahiji lolos. Nantilah next ada ujian lagi ya dari kita. Surprise. Ngomong-ngomong tadi ke pencapaian podcast setahun ini. Kemarin terakhir mungkin kita ada event, Mang Din juga tahu lah ya. Kita ngisi acara di bazar Muharram. Nah di event Muharram itu gak tahu memang sudah jalannya seperti itulah ya.
ada sosok yang inspiratif. Si CEO ini mempercayakan terus keidean juga. Ini kan sekarang podcast lagi lumayan rame-ramenya ya. Betul. Nah, berusaha mengkonsep acara talk show itu seperti podcast settingannya, live podcast lah gitu. Nah, mungkin dulu Mamang juga bisa lihat di Instagram kita. Di sana disimpan ya. 2 jam. 2 jam durasinya. Bisa diedit Mang, Gak bisa itu. Bisa di save. Ya. Pada ting menjadi langsung keluar di Instagram orang gitu. Emang gitu. Gitu. Ya udah kita keluarin naikin seadanya aja tanpa editing, tanpa apa-apa. Terus next kita ada event lagi insya Allah 10 Agustusan lah, 10-11 Agustus kita ada event lagi. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan mungkin ini sudah membuka nih satu persatu beberapa pencapaian yang niat kurang dari awal kan kemarinnya ya Mang Adin, Mang Jaman disampaikan bahwa orang ingin membuat sebuah ekosistem podcast ini seperti halnya radio. Masih ingat gak? Iya benar. Masih. Ngobrol di Najum teh. Ya, karena kan masih karena mana Mang Adin gigir motor orang teh kieu yang apa mah. Mudah-mudahan lah dengan cita-cita orang ingin membentuk, ingin ngebangun sebuah ekosistem seperti radio. Mudah-mudahan satu persatu lah mungkin lah dibukakan gitu lah ya. Ya nanti mungkin Mang Adin juga kalau ada perpisahan di sekolah bisa lah. Bisa. Tenang. 50.000 Mang Adin. Iya. Tarifnya 50.000. Lain ke Mang Adin angke. Oh, ke Mang Adin. Eta mah jasa ngabejaan gitu. Jasa bejaan. Ke urangnya 2 juta. Ke urangnya 2 juta gitu. Nah, jadi keinget mengenai pencapaian gitu lah ya. Umumnya mungkin di podcast, khususnya di diri kita masing-masing. Untuk di podcast sendiri Mang nambahannya tadi selain memang alhamdulillah orang kita mulai bisa nge-explore diri gitunya. Tadi podcast ini bisa offline gitunya, bisa live podcast di panggung-panggung. Ya untuk orang pribadi sih orangnya awal-awal makan Mang duaan gitunya atau misalnya orang host inti lah gitunya, tapi alhamdulillah beberapa episode kebelakangan orangnya bisa menghadirkan beberapa bintang tamu gitunya. Alhamdulillah itu guys sebuah pencapaian sih untuk orang, apalagi dengan kondisi podcast Mamang teh kumaha kan ya. Kita masih istilah belajar untuk berjalan lah lamun dina budak letik mah. Orang pribadi sih cukupnya alhamdulillah itu pencapaian yang cukup puas lah ke orang pribadi gitu. Terus dari podcast oke Mang merenan orang ge kerasa imbasnya sedikit gitunya. Karena orang pribadi jujur di beberapa circle orang nama Mamang itu Mang orang jadi melekat kita selina. Kadang misalnya orang di tempat kerjanya ketika rapat dengan orang-orang wilayah lain misalnya teh Mamang can jadi Mamang podcast gitunya. Ini podcast jadi alhamdulillah bridging Mamang podcast itu aya di urang gitu nges. Melekat. Melekat dan alhamdulillah oke Mang secara personal gitunya tadi terlepas orangnya alhamdulillah aya job bareng gitunya sebagai podcast Mamang pakai punya job sendiri orang pribadi gitunya dengan tanpa bukan berarti orang selamanya tidak membawa nama podcast dengan si Mang Mul gitunya, tapi ketika di di tempat kerja orang misalnya gitu kan personal kan mereka tahu bahwa orang tes kayak sok ngobrol gitunya jika nomor nge-MC-an kayak bisa. Ya kadang-kadang alhamdulillah orangnya sok disuruh untuk job nge-MC-an gitu Mang. Gitu-gitunya alhamdulillah eta berkah merenya berkah tina podcast gitu. Mudah-mudahan sih ya eta merenya kondisional memangnya nanti ketika misalnya memang orang diminta naku teman-teman orang sorangan merwayahnanya bukan tanpa melupakan, tapi nanti ketika memang itu bisa dikondisikan untuk podcast kita berdua gitunya insyaallah lah bisa sih. Ya, itu mungkin dari konsekuensi sebuah karya. Kalau kita berkarya pasti akan mendapatkan harta. Katanya sebutnya teh. Bener sih, jujur teh sebagai temannya. Tapi bener sih ujung-ujungnya mah kadinya gitu. Kalau kita punya prestasi, kita akan mendapatkan apresiasi. Anjir. Tapi kalau lamun orang ingetnya Mang. Padahal awal inti jika maneh Mang Mul caprian jeung urang geuningan. Saya ngobrol masalah ieu yang di on air keun ngobrol gitu. Ayo orang ieu ayakeun si Mang Jaman gitu. Padahal intinya itu ya ingin menyalurkan atau eksplorasi emosi atau pikiran kita, menuangkan kita perasaan. Akhirnya 1 tahun seperti ini ya akhirnya membawakan berkah. Itulah kalau hobi.
Lebih ke passion. Ya emang jadi pembelajaran untuk orang pribadinya ketika orang berkarya gitunya. Tapi mungkin lamun diukur dengan kesuksesan orang lain luar biasa gitunya dan kita mah mungkin belum sesukses mereka. Orang pribadi sih mungkin dengan kondisi sekarang nu ayeuna orang berpikir namanya dengan kondisi orang enak tetap bersyukur baik gitunya intinya mah orang berkarya, masalah nantinya orang sukses atau misalnya orang dapat katakanlah rezeki gitu sesuatu itu eta mah nanti bonusnya dari hasil karya orang. Yang penting mah orang berkarya, nanti masalah itu mah bonus lah gitu. Nah ini juga menjadi alasan kenapa kita podcast Mamang nih dirangkul oleh satu komunitas di mana sebetulnya komunitas itu mang komunitas MC semuanya. Mana kan pernah Mang? Di HD Official. HD Official kan itu kumpulan MC, terus public speaker yang dimana mereka ingin menyatukan para pelaku para pelaku di public speaking ingin menyatukan. Ternyata ada loh ini podcast, akhirnya menjadi salah satu pionir dan kemarin disusul oleh seorang dubber, terus voice actor dan voice VO talent. Nah disusul sama mereka. Ternyata founder dari HD Official itu sendiri baru menyadari ternyata memang sangat luas sekali ya dunia public speaking ini gitu. Tidak hanya sebatas MC dan juga seorang MC wedding ataupun MC event, ternyata luas sekali gitu. Baru menyadari. Termasuk podcast juga. Termasuk podcast. Nah ini yang membuat mereka termotivasi akhirnya. Kenapa enggak ya kita sebagai MC event, MC wedding membuat ini podcast gitu. Karena ada podcast Mamang nih gitu. Kita sementara mah di-handle dulu lah gitu katanya gitu ya. Kalau kita sih oke-oke aja, hayu-hayu aja gitu. Kalau memang bersedia secara waktu dan juga tempatnya oke, jalan gitu. Siap. Ngomong-ngomong masalah pencapaian, Mang Mul, dirimu sendiri itu kira-kira pencapaiannya ini pribadi gitunya. Pribadi. Ngobrol-ngobrol pribadi lah, santai gitunya. Orang pribadi, karena memang kita jarang update ya, Mang. Di setiap episode, artinya gini, kita update misalkan, mana ngalami apa nih seminggu ini atau sebulan ini, kita gak pernah balah ya. Gak pernah. Nah mungkin ini momennya untuk orang mengeluarkan. Oh enggak. Mengeluarkan. Cok keluarkan. Nyokot tisu cokot Mang. Tisu naon? Cai bahe. Tisu magic. Merek sih. Nah kalau orang pencapaian update lah ya. Kalau update memang tidak terlalu signifikan hidup orang ya seperti halnya seorang buruh pabrik lah yang selalu kena tekanan atasan ataupun seorang bos gitu. Paling orang kerasa lah ya 1 tahun ke belakang orang alhamdulillah mungkin ini juga udah rezeki orang, rezeki keluarga mungkin ya. Naik level Mang dari segi jabatan. Jabatan. Di tempat kerja. Di tempat kerja otomatis mungkin berbarengan dengan salary. Ya, gitu. Kenapa orang ini menyebutkan ini sudah miliknya meren lah ya. Keluarga orang, waktu yang memang berbicara. Asik. Meskipun masih jauh ya lah ya. Masih ada. Masih di satu divisi Mang. Masih di divisi orang gitu. Dari staff naik ke, kalau istilah umumnya tuh supervisor lah. Jadi mana teh jadi supervisor enak teh. Ya, yang memiliki subordinat orang bahasanya ya. Subordinat, karena jujur orang pribadi kurang nyaman dengan menggunakan bahasa anak buah ataupun bawahan. Maka orang nyebutnya subordinat. Mitra itu lebih ke levelnya yang sama. Kalau mitra setara, ini kan mau gak mau sorry to say kurang lebih atas daripada mereka staff. Gitu. Adik tingkat. Adik tingkat lah lebih. Gitu. Itu adik tiri. Tapi nggak bisa bilang halo dek, nggak bisa. Ini kakak mau ngasih ngegawe ya. Nggak bisa. Tapi memang seiring dengan tanggung jawabnya juga berbarengan lah gitu. Jadi ya normal lah menurut orang mah ya. Istilah kasarnya gini, mana kan gaji udah naik, jadi tanggung jawabnya juga naik dong, gitu. Kerjaannya juga naik, rada nambah lah gitu. Orang sih itu pencapaiannya, karena tadinya orang kan mau
mau ngomongin anak orang udah sekolah, tapi menurut si Mang Adin itu mah biasalah ada proses atuh cenah gitu. Karena ada orang cengasaan. Karena orang jujur Mang jadi shock gitu, shock terapi bagi diri orang karena kebiasaan orang yang sebelum anak orang sekolah dan sekarang sudah sekolah itu sangat beda. Gitu. Gitu. Itu memang proses sih sebetulnya gitu. Ya, sekarang ke Mang Adin. Mumpung Adi dia lah tanya-tanyanya. Tanya-tanya. Kurang lebih setahun terakhir Mang Adin aya pencapaian ke dalam hidup gitu. Aja. Punya pencapaian orang mah. Kok tadi aya cenah teh. Tapi mikir deui. Kalau pencapaian yang orang rasakan saat ini adalah masih tetap menjadi guru. Betah. Ari eta punten ngalepaskeun beberapa itu pencapaian itu lain. Pencapaian bukan. Kena pencapaian. Pencapaian jadi dilepaskeun. Capek dilepaskeun. Oke. Mungkin pencapaiannya waktunya lebih luang, lebih tapi banyak. kalau memang misalnya Mang Adin niat untuk ngelepaskeun beberapa jam ngajar misalnya dan memang niat ketika itu terus bisa dilakukan. Ya, pencapaian oge sebetulnya mah gitu. Ya, bener. Bisa jadi kan Mang Nur? Bisa jadi. Mang Nur Mang Nur. Mang Nur. Salah. Iya betul. Mungkin Mamang dulur. Kenapa Anda bingung? Dulur Mamang. Seperti yang ingin nangis. Iya. Di episode pertama saja tag ya kan. Udah di briefing. Disampaikan. Saya memang guru. Satu minggu full ngajar. Perinya cuma 1 hari Jumat. Nah sekarang saya melepaskan beberapa tempat mengajar. Pertama memang itu mungkin untuk yang lain akan berkurang dari segi salary, pendapatan finansial. Yang Inggris bro. Sok salary finansial teknis Inggris. Income. Oh ya income. Oke. Memang berkurang dari segi income. Tong dilawan nong omongnya mah. Income tapi menambah dari segi waktu. Oke. Waktu istirahat, waktu bersama keluarga itu yang paling mahal. Nah, padahal itu kalau menurut Islam itu adalah rezeki bersama keluarga, bahagia berkumpul itu adalah rezeki yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Oke. Benar. Yang tidak bisa didapatkan orang teh. Yang tidak bisa didapatkan dari 3 sekolah. Bener. Kan dia 3 sekolah kan Mang ya? 4 sekarang. Terakhir kan 3 ya Bas chattingan itu. Nama deui mah. Oke. Di satu jenjang deui gitu. Oke. Jadi sekarang tinggal satu. Fokus di 3 hari. Jadi perinya 4 hari. Itu biasanya 4 hari kemana Mang? Dipakai apa? Nyusul. Nyapu. Asuh budak. Memang ada progres ya. Memang dari 1 tahun pencapaian ini anak kurang sudah mau menginjak 2 tahun. Itu mah proses Mang lah. Kalau orang kan gitu, tempat proses dah. Kurang dibalikin itu mah proses. Bisa aja. Ini sama. Jadi di rumah. Gimana? Aiswa sekarang gimana? Aiswa sudah mau 2 tahun mau disapi. Oke. Belum disapi. September 2 tahun genap. Oke. Berarti jatah Mang Adin setelah 2 tahun. Disapi ke bapana. Sirahna teh nya ieu kabayangnya. Lah sorry ya. Mang Adin mancing-mancing. Mang Adin. Mata kurang tuh ngomong sieun nih mancing-mancing kalau. Irit ngomong dari introvert. Oke. Mau disapi Aiswa. Dan ada rencana untuk nambah. Oke. Berapa? Target kalau keinginan ya. Tahu Allah ngasih berapa? 5 sih Mak. Wah. Bisa jadi tim futsal tuh. Bener, orang pelatih nang gitu. Iya. Kan? Tadi selain pencapaian sekolah bebas akhirnya apalagi Mang Adin waktu menjadi lebih senggang. Kemudian orang ya pencapaian yang belum tercapai Bang. Apa tuh? Iya betul yang si specs. Seru Bang itu Bang. Benernya? Ya. Karasa ribu genut. Orang mulai dikomplain sama istri.
Wah, sarua mah. Sip. Situ udah komplain. Pak itu seberapa bulan? Terus USG encan. Di sini naon batagor. Begitulah di komplainnya. Ya, benar, Itulah pencapaian pribadi. Kalau karir alhamdulillah semuanya sudah dalam kendali. Oke, berarti. Cuman ada progres tantangan ke depan. Kalau emang tadi naiknya. Iya. Asisten naik. Nah, Roma menuju naik. Menuju ke sudah. Ya, P3K. P3K. Ya mudah-mudahan ada war-war kaditnya. Itu makanya pengen nambah-nambah. Kan nama rezeki, nama anak nama rezeki. Iya, benar. Nama istri nambah masalah. Cela, tengiringan. Karena sapi nu ngajarkeun. Sumpah di luar briefing gitu. Tentunya. Giding sayang. Giding sayang. Oke. Nah, itu mungkin dah. Yo, Mang Jaman. Orang pribadi untuk pekerjaan sih nonnya lebih stagnan masih Anda stagnan tuh. Gitu ya. Ya, stagnan ya. Orang tahu lebih pribadi si Mang Jaman ya karena sering ngobrol. Dia secara jabatan emang lebih tinggi dari yang lain, Mang. Dia koordinator kecamatan, otomatis mengkoordinir. Iruna ngegedean. Emang segede gitu. Badag. Aing bekas badag. Bekas badag di kamarin orang mirungna. Nah, dia mengkoordinir teman-temannya yang di bawah. Ya. Tapi secara salary tetep Mang, makanya orang dia lebih cenderung stagnan. Tapi aya tina uang kas dibere orang teh ayeuna mah tina ayeuna lumayan. Bukan ganti bensin lah kasar nama gitu. Kan biasanya orang kecamatan, orang kemana ke dinas gitunya. Jadi alhamdulillah diberi bensin itu bedana. Tadi minum atau di kanan? Lain diberi duit ke bensin gitu. Jadi gitulah. Untuk untuk pekerjaan alhamdulillah masih stabil gitunya. Gak pernah telat lagi kan gajian. Namanya apal sih teh. Taruh ente nama aman. Aman. Soalnya aya laporan khusus gitu. Terus paling namanya pencapaian lain alhamdulillah iya kamar mah ngasih dipulas. Kan ini mah dari dulu Mang. Ketika 30 hari bersuara Desember ini kan udah. Tapi namun dihitung warna yang sama. Jadi ketinggali perubahan padahal dipelajari. Benar. Gitu Mang maksudnya teh. Benar keingetan beberapa baik diomongin gitunya. Iya, jadi, silahkan. Ya orang bersyukur gitunya pencapaian bahwa kemarin kan orang ngabangun teh meureunnya nganyukang hutang lah kasarna gitunya. Alhamdulillah beberapa tos beres. Orang tembalaan meuli promamin. Ada mah geus henteu, ada mah degenti ku stok mie. Oke jeli drink. Penting energen. Energen nu kamari. Teu ditinggal teh setengah heula, setengah isuk setengah teh. Urang saya bener mul kopi sok itu. Bener kopi. Kopi ABC saware heula. Dalam murid itu sekali lagi semua beak kan. Lebar apalagi ada sare gitunya. Jadi aya keur balun ngarokok we gitu. Isuk-isuk ada kinit gawe kan. Aburangan kan nya tengah ada cukup gitu. Berarti kok suka kopi yang muda. Kopi ABG. Orang mah resep kopi yang bingung. Naon? Kopi kapal apa ya? Oke lanjut Mas. Tadi bayar hutang terus. Nah nya tadi pencapaian orang temangnya konten kan orang konten kreator YouTube, TikTok kita alhamdulillah. Subscriber nambah. Alhamdulillah lah gitu walaupun tapi belum masuk ke batas minimal untuk di YouTube mah gitulah. Monetas. Monetas kan? Belum. Masih kurang 3.000 Mang. Progres lah gitunya di tahun enak teh. Terus terakhir tadi pencapaian orang disebutkan di awal bahwa alhamdulillah gitunya sedikitnya tadi dengan adanya Poris Mamung orang jadi kebantu gitu. Jadi banyak teman-teman orang mempercayakannya ketika acara orang jadi MC gitu. Jadi seolah udah punya brand gitulah maneh teh seorang podcaster. Ya gitu dan dipercaya podcaster untuk bisa jadi MC di acara gitu. Itu meureun. Tapi di sisi lain pencapaian sih Mang orangnya jujur di tahun enak teh pencapaian tertunda sih gitu. Naon Mang? Pek syukuran. Lain nya merenan tadi lah nanti yang juga orang yang gak budak gitu. Aku udah omongin mah. Itu budak kucing. Karena orang bapana gitu.
Ya mungkin eta lah nya masalah itu nya. Mudah-mudahan sih doakeunnya. Ya. Apalagi tahun 2023 kan teh beaknya gitu nya. Orang teh capek hayo misalnya ditanya. Kata orang teh yang berkeluarga teh tahun ieu kakak beak tahun teh gitu nya. Gitu. Seperti emang pemilihan uhti. Oke jigana jodoh urang ke September. Iya 2024 Februari berarti nya. Amin baik. Februari pemilu. Jadi kembali ke orangnya mudah-mudahan doakeun lah nu urang mungkin nu belum kecapean teh. Hayang tadilah jiga mararaneh gitu nya tadi cepeng Adin mah nanti aya jam sayang gitu nya. Tapi ngomong-ngomong orang hayang curhat ka maraneh gitu nya. Kamari urang teh nya ketemu jeung Pak Ustad gitu. Nah ditanyalah gitu nya ngobrol-ngobrol. Emang tewawuh sebelum nanya cuman apa sih teman tewawuh deket gitu. Ditanya kerja biasalah ekolog gitu nya nanyakeun kerja, nanyakeun karir kumaha karir itu. Pas aya nonnya meureun celetukan atau kumaha. Pas ditanya masalah orang ngaran gitunya kita disarankan nama orang teh kudu diganti cenah itu karena dengan nama orang nu eta teh naonnya namana teh jadi seolah-olah ieu cenah lamun dihitung orang teu ngartinya kayak hitungan Jawa geun aya hitungan Sunda itu cenah hitungan teh nya goreng lah lamun dihitung mah gitu. Jadi bakal efek nate cenah orang kaji bakal boros kena duit cenah gitu. Aya duit mah aya cuman boros gitu. Dan memang mungkin nya nu karasa orang emang seperti itu gitu. Tadinya terlepas orang mungkin tadi aya pengeluaran nu urgen lah sebagainya gitu nya. Nu kaduana tadi ge mungkin ieu ngaruh kana perjodohan urang cenah mang gitu. Tadinya. Sehingga orang juga disarankan orang ganti ngaran gitu. Jadi Nur. Tuh cek maraneh pribadi tuh bener sih atau pengalaman tuh gitu. Kalau menurut orang pernah justru ngalaman. Cuman nggak tahu ya itu usia 2 tahunan orang. Pokoknya di bawah 3 tahunan lah usia orang. Karena orang tua orang pernah bilang dulu orang namanya bukan Maul. Saha? Husni justru. Husni. Mubarok. Enggak. Lain. Husni aja. Husni. Terus nah diganti ke Maul. Katanya Ririwit sering sakit-sakitan. Oh gitu. Ririwit digantilah ke nama yang sekarang. Di usia berapa? 3 tahun lah. Di atas 3 tahun lah pokoknya. Karena orang nggak inget. Jadi orang hanya dapat cerita dari orang tua orang gitu aja. Jadi orang tuh dulu Ririwit. Ganti apa? Ganti nama. Bahkan orang katanya pernah jatuh dari meja yang lumayan agak parah lah. Lukanya gitu. Aka ari mana dicambenda meja kumaha ceritana? Disantap. Dihidangkan. Oh gitu. Lalu aya pais budak. Aya goreng Husni. Lain goreng hui. Goreng Husni. Jadi meja tuh posisinya deket sama nempel sama lemari gitu. Dipikir bakal aman. Cuman yang sebelah satunya lagi nggak ada penghalangnya. Iya. Ngagulitik lah. Ngagulitiklah kan anu halang eta tadi gitu. Iya gitu. Nah, jadi gara-gara itu karena emang sakit-sakitan katanya. Gantilah ke nama yang sekarang. Nah, setelah ganti gering. Jadi sebelumnya Ririwit, setelah ganti Raruwet gitu. Resep dah sih mangadin kieu. Tapi eta bener serius. Eta inung mana cerita kumaha eta? Ngaruh teu gitu ganti ngaran eta. Ada dampak enggak? Orang soalnya gak kerasa, gak tahu di usia rentang 1 sampai 3 tahunnya. Lain cek inung mana gitu katanya ada, gak terlalu lah gitu. Bahkan dokter langganan orang ketika kecil, dokter Ertina tuh yang di alun-alun Garut lah ya. Itu sudah tahu kalau orang tua orang datang ke sana sudah pasti nanya, kenapa lagi? Saking seringnya udah ketebak. Kenapa lagi gitu. Nah, dari sanalah ganti nama. Untung belum sekolah, belum keluar kakak gitu dulu kan ada badagnya zaman orang kena gitu. Bahkan kan zaman orang makan komsen. Benar. Yang secuil itu koneng. Nah, itu di komsen nama yang baru gitu. Kalamar kerja. Kartu kuning. Kalau Mang tadi disuruh ganti nama aku dokter atau aku orang tua. Atas saran Aki. Aki.
Oh, ya. Memang sih ari lemun kolot bagalamannya. Ya. Sok rada-rada apik lah kabrahdinya gitu nya. Nah, justru nama Maulana itu dari aki orang. Maulana tuh. Iya, Maulana itu dari aki orang, katanya Maulana itu seorang raja katanya nih ya menurut aku. Oh iya benar aya Maulana. Seorang raja apa gitulah, seorang raja lah. Ya, Mawali. Ku orang dibuka di kamus bahasa Inggris apa kamus bahasa Indonesia? Banyak ya Maulana bahasa Inggris. Bahasa Arab ayahnya. Ayah bener. Pasti iya bener. Ternyata seorang raja. Aki orang visioner berarti ngasih nama. Gitu. Bahasa Inggris ke jurusan. Ayah bahannya di Sunda Empire ya bener. Tapi tadinya Maulana tapi masih geringan kene, cara emang nanggung ngaranna. Kalau makanya kalau ditanya percaya atau enggak, orang nggak bisa ngejawab gitu, karena itu ya mungkin lah sugesti lah gitu menurut orang mah. Tapi curang mah tadi harusnya ngaran mana teh rada bakal moal geringan ieu terlalu deketingnya. Mauludan bakal rame kan ya. Bisa. Gitu sih kalau menurut orang Mang. Mang Adin emang pernah kitunya ngalaman diganti ngaran. Pernah. Ari Mang Adin sendiri? Pernah. Jadi cerita di kolot gitu ya. Kalau di sekitar Mang Adin aya teu emang iya. Nah, kalau di sekitar itu pernah ada 2 orang Mang. Diganti nama. Tetangga gitu. Tetangga. Sampai ngulam syukuran nih Mamang. Oke. Jadi ngulam lah biasanya orang syukuran gitu ngariung. Emang sih teh cenahnya mitosna lamun orang ganti nama itu kudu non ngabubur bodas sana kitunya atau numpeng gitu meureunnya gitu. Kumaha ceritana. Nah itu yang pertamanya, itu yang pertama sampai mengulam aja. Syukuran. Mengundang untuk syukuran atau deklarasi merenya nama baru gitu. Penetapan pengusahaan. Karena teh yang gitu diumumkan di halayak yang hadir. Namanya diganti menjadi ini. Tahu nggak ingat apa alasannya? Mungkin internal keluarga aja. Kemudian yang kedua, nah ini sama jeung mul tadi riribit wae ti keur SD nepi ka kelas genep nepi ka SMP masih riribit terus ganti ngaran. Tapi ngomong-ngomong tadi masalah ganti nama anu berubah sih, orang kayaknya kebetulan ada tetangga teman-teman SMA gitu si eta teh si temen orang teh. Dia punya anak memang itu teh namana teh nama biasalah nama bawaan gitu nya. Tapi ternyata kebetulan si anaknya itu teh sakit-sakitan juga si Mang Mul tadi gitu. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol dengan kayak ustad lah nyajengan gitu di sekitarnya, memang disarankan diganti nama gitu. Dan setelah kurang ditanyakan ceritanya emang berubah tuh gitunya. Katanya sih berubah gitu cenah gitu. Itu satu. Nu kaduana orang gak ya teman di counter gitunya teman angkatan orang gitu. Maneh lagi palingannya antara nama asli dengan nama panggilan tuh orang kadang tengeuh gitunya. Pas lamun ngisi masalah data biasanya ngaranna teh panjang, tapi lamun panggilan sehari-hari pendek gitunya. Pas orang dikonfirmasi ternyata manehna cerita memang manehna ge pernah ganti nama Mang, cenah dulu teh waktu SMP. Jadi manehna teh bangor budak teh gitunya, kakolot rada-rada ya gitu gejul gitunya. Termasuk cilakaan wae cenah sampai beberapa kali si tanganna teh patah gitu, labuh tina mobil, kemudian labuh ka jurang karena itunya dukan naon eta budak teh bangor pisan. Sehingga merenya orang tua teh saking ku jengkelna merenyanya terus eta teh bertubi-tubi cenah kejadian terjadi sering lah gitu. Akhirnya memutuskan orang tua teh untuk ganti nama tadi teh gitu. Walaupun sebenarnya sih untuk nama karena memang di SMP kan ya geus badagal gitu. Untuk nama asli mah memang di KTP tetap nama anu panjang tadi teh nya gitu. Tapi untuk panggilan sehari-hari dengan nama yang baru gitu. Dan memang kurang ditanyakan ka manehna gitu nya. Ternyata ketika ganti nama itu ya jadi berubah gitu. Nu tadina nya maafnya maksudnya sering cilaka lah gitunya. Akhirnya nya tara cenah sering selamat. Terus tadi manu bangornya jadi ngadadak soleh gitunya. Dan nama lagi nama Islami kan ya nama baru nanti gitu. Itu sih gitu. Iya, memang di masyarakat kita ada yang terstigma seperti itu. Tapi nu kurang di halaman mah mungkin lebih dari apa ya? Sugesti, kemudian diiri dengan doa. Oh ya benar. Kurang di pikiran, dipahami, dianalisis mah pergantian nama tidak berefek. Cuman mungkin dari diselipin misalkan gentos namina ku ieu, tapi kedah didoa genta gitu. Iya, bisa. Biasanya memang seperti itu ya. Saran ustad tuh lah ya. Ya maknya karena orang berasumsi
ada orang tua yang ngasih ngasal-ngasalan nama-nama tapi tetap sukses ya kan. Iya. Namanya misalkan punten Oding tapi berusaha kerupuk, berusaha Odading, gitu kan. Jadi ada yang namanya aneh tapi orangnya sukses. Tidak ada di dalam agama Islam misalkan. Tidak mengandung doa atau mengandung apa, ngasih ngasal aja atau merasa keren orang tua, ini keren dah. Tapi mereka sukses. Tapi saya memandangnya bahwa setiap orang itu kan berdasarkan dengan rezeki yang sudah ditetapkannya, betulnya. Itu di dalam buayan itu sudah ditetapkan rezeki pati bagjo dan pati bagja cilaka. Jodoh pati bagja cilaka. Nah itu asalkan pegangan saya. Jadi ngesai takaran masing-masing. Udah takaran masing-masing. Walaupun sebenarnya dalam Islam sendiri mang kita sebagai orang tua nanti gitunya itu kan memiliki kewajiban untuk memberi nama yang baik gitunya, karena tadi nama itu doa gitu kan ya. Ulah sampai nama nate goreng misalnya ngaranna teh yang jigah na Quran Silahab gitunya misalnya teh atau Firaun cenah na Quran aya Firaun cenah dipake teh geumurnya orang teh kudu hati-hati oge orang tua jangan asal gitu. Betul. Termasuk itu juga dari anjuran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk menganjurkan memberikan nama-nama yang baik. Bahkan kalau lelaki anaknya berikan nama Muhammad. Di depannya gitu. Iya, di depannya Muhammad Arsyad, Muhammad Maulana, Muhammad Nurjaman gitu kan. Muhammad Adin. Ada dia Ahmad. Oh iya. Ahmad. Nama lain dari Muhammad itu ada Ahmad. Gitu. Ismuhu Ahmad. Bahkan nama awalnya Ahmad. Tapi bisa jadi kasusnya ada teman orang, dia ini mah bukan ganti nama, justru lucu lah. Namanya tuh bukan disebut lah ya, namanya tuh Nana. Tapi disebut Dadang gitu. Asli emang, asli. Nggak tahu orang oke. Si gana teh tijalika Dadang. Salah nyebut ngaran sama latah mang meureun. Bukan. Oh lain. Sayang kalau misalkan ganti nama itu tidak dibarengi dengan harapan-harapan tadi. Ikhtiar lainnya. Ya, ikhtiar lainnya. Jangan hanya sebatas ganti nama. Misalkan tapi teu ngarubah gitu. Ya, tapi tidak merubah sifat, karakter, terus kebiasaan tuh yang paling penting tuh. Memang kan maneh dianjurkan tuh ya, disarankan. Aneh cenah budak ayeuna mah gitu. Ya, gitu. Ayeuna kemana arahna itu. Nah, itu salah satu catatan Anda. Oke, nih ada satu lagi. Naon? Merepotkan dan memudahkan. Kalau ganti nama memang repot. Ya. Cukup orang mah ikhtiar. Pernah baca di dalam satu artikel bahwasanya anak yang bangor, anak yang bangor. Anak yang nakal itu biasanya bangor, Mang. Anak yang nakal atau bisa karena apapun senegatif apapun itu biasanya dari apa yang dimakan oleh orang tuanya, yang dikasihkan oleh orang tuanya semenjak kecil, bahkan dari semenjak dari janin. Itu berpengaruh, berefek. Pernah nonton dari video. Makanya ketika ibunya istrinya hamil mengandung anaknya, itu diberikan asupan-asupan bukan hanya bergizi tapi bertoyib, halalan toyiban. Nah kalau misalkan ada sedikit secercik atau sesuap nasi yang haram, seencret gitu, seencret yang haram atau syubhat, ya, bukan hasil dari yang tidak hak ya, tidak benar, diberikan kepada istrinya yang sedang mengandung, itu berefek negatif kepada kelakuan janina. Kelakuan janina. Kelakuan anak. Janin berkelakuan kumaha? Bakal beri kedena jero beuteung. Ya benar, itu tuh yang benar sih. Yang jadi harus jadi patokan pertamanya ya gitu lah. Betul. Landasan pertamanya tuh. Iya, intinya mah gitu. Jadi tadi ya ketika misalnya orang tua mengharapkan anaknya tadi berkelakuan baik, sehat oge gitunya. Itu tentu tadi ada syariat bagaimana orang tua, bahkan mungkin orang mamang tadi tidak hanya pas ngandung gitunya, bahkan pribadi tadi katakanlah seorang laki-laki dan perempuannya sebelum menikah pun gitu, ketika dia nanti memiliki keturunan yang baik gitunya, itu pun harus menjaga gitu. Ulah misalnya hari ke pemuda anaknya, perawan pemuda gitu ceramah gitunya, pas arek boga budak karek salah ladar misalnya, jadi ngaruh gitu. Genetik nak.
termasuk tadinya tadi misalnya Mang Adin menjelaskan secara agama gitunya. Nah, orangnya bisa ngebantu meureun ngejelaskan untuk secara nanti secara kesehatanana gitu kan ya. Bahwa orang kan ngabahas masalah stunting kan ya, apalagi nu aya kerana di Indonesia. Tadi kan mungkin imbasna kan imbasna lain masalah Bang Warton tentunya mungkin ini lebih ke kesehatan lah. Tadi kan banyak yang ganti nama gara-gara ririwit gitunya. Itu bisa ririwit itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa anak terkena stunting gitu. Jadi penyakit berulang itu termasuk stunting, Mang. Nah, bagaimana nanti anaknya supaya sehat nya gitu untuk ririwit. Jadi untuk kudu ganti nama, ribetnya kudu balik nama kayak gitu. Nah, makanya orang tua tadi dari mulai istrinya hamil itu harus diberi makanan gizi yang seimbang gitu. Dan toyiban. Masuk Pak nih. Ininya kampanye nama saya dari Pak Bupati. Pak Bupati. Gitu. Satu lagi nambahannya, selain tadi untuk menjaga anak sehat dengan gizi yang seimbang, pola asuh juga yang baik dan termasuk lingkungan yang sehat. Jadi mari kita ke puskesmas. Tos. Ayo main jatuh.